Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizky Martika Nugroho dengan NIM akhir 107. Saya akan menjelaskan tentang NPL atau pinjaman bermasalah. NPL adalah singkatan dari kredit bermasalah atau non-performing loan. Ini mengacu pada pinjaman yang gagal bayar, artinya meminjam belum melakukan pembayaran pokok atau bunga yang dijadwalkan untuk jangka waktu tertentu. Hal ini menimbulkan risiko bagi pemberi pinjaman karena pinjaman mungkin tidak dilunasi seluruhnya atau bahkan tidak dilunasi sama sekali. Lalu yang selanjutnya adalah penyebab terjadinya NPL. Yang pertama, tingginya NPL disebabkan oleh likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. Yang kedua, kolusi antara pejabat bank dengan pihak debitur, sehingga pihak bank memberikan kredit yang seharusnya tidak diberikan. Yang ketiga, terjadi bencana, suatu yang tidak dapat diprediksi oleh pihak debitur, sehingga menyebabkan kehilangan harta dan benda. Pihak debitur pun tidak dapat membayar angsuran kepada bank. Yang keempat, pihak bank yang tidak kompeten dalam menganalisis laporan, sehingga tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada kondisi debitur. Yang kelima, pihak debitur yang tidak disiplin dalam menggunakan pinjaman. Keenam, pihak bank memiliki konflik internal dalam manajemen badan usaha debitur, dapat menyebabkan kredit macet. Yang terakhir, faktor lain seperti proyek yang tidak selesai pada waktunya dan berdampak pada badan usaha debitur, high leverage, sales yang menurun, dana masih banyak lagi. Jika pihak bank tanggap mengenai permasalahan ini, maka dapat melakukan menyusun restrukturisasi. Lalu penyelesaian NPL. Melansir laman OJK, pengertian restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan dalam debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Namun apabila penyelamatan kredit yang dilakukan bank tidak berhasil, maka pihak bank dapat melakukan tindakan lanjutan berupa penyelesaian kredit macet melalui program penghapusan kredit macet atau write-off. Terus beberapa strategi pemulihan kredit diantaranya seperti yang pertama, strategi penyelesaian kredit yang dilakukan bank melalui beberapa kajian, seperti menindak ulang dan melihat syarat ketentuan kredit, status agunan, proses penanganan kredit, hingga potensi risiko. Apabila NPV atau net present value dari penagihan lebih rendah dari NPV likuidasi agunan, maka bank akan melakukan likuidasi aset debitur. Lalu yang kedua, proses restrukturisasi harus berdasarkan itikat baik pihak debitur. Jika pihak debitur keberatan dengan persyaratan hal ini, maka debitur boleh menolaknya. Lalu yang terakhir, restrukturisasi kredit meliputi perpanjang jangka waktu kredit, penurunan suku bunga kredit, pengangguran tunggangan kredit, pengurangan pokok kredit, dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara. Lalu perbedaan non-performing loan dan loan at risk. Definisi NPL. NPL merujuk kepada pinjaman atau kredit yang pembayarannya telah melewati batas waktu yang ditetapkan, biasanya 90 hari atau lebih, dan dianggap tidak lebih menghasilkan pendapatan. Lalu ketidakmampuan pembayaran. NPL mencerminkan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran dengan perjanjian kredit. Lalu penanganannya. Bank atau lembaga keuangan biasanya harus mengklasifikasikan NPL dan mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan atau mengelola risiko yang terkait. Lalu definisi LAR. LAR merujuk kepada pinjaman atau kredit yang memiliki risiko potensi untuk menjadi non-performing loan di masa yang mendatang, meskipun pada saat itu belum melampaui batas waktu keterlambatan pembayaran. Indikator potensi risiko. LAR mencerminkan kredit yang memiliki faktor risiko tertentu, seperti ketidakstabilan ekonomi, perubahan kondisi bisnis debitur, atau faktor lain yang dapat mempengaruhi kemampuan debitur untuk membayar pinjaman. Pengelolaan risiko. Bank atau lembaga keuangan mungkin mengambil langkah-langkah preventif untuk mengelola risiko pada kredit yang masuk ke kategori LAR, seperti pemantauan lebih ketat, restrukturisasi, atau perubahan kondisi kredit.
Lalu ada rumus NPL. NPL dalam laporan keuangan dapat menjadi bahan evaluasi atau kondisi likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan faktor-faktor lainnya yang umumnya menggunakan NPL neto. Untuk menghitung NPL adalah dengan membagi jumlah kredit kurang pancat, diragukan, dan macet dengan total kredit yang disalurkan kemudian dikali 100% dalam menghitung NPL. Hasil disajikan dalam bentuk presentasi. Rumusnya yaitu rasio NPL sama dengan total kurung tutup total NPL tutup kurung tutup kurang lancar plus diragukan plus macet per total kredit dikali 100%. Contoh soalnya seperti ini. Setelah ditemukan rasio NPL, dapat dilakukan penerapan rasio profil NPL berdasarkan indikator sebagai berikut. Sangat sehat sama dengan NPL lebih dari 2%. Sehat 2%, lebih kecil dari NPL lebih kecil dari 5%. Cukup sehat 8%, lebih kecil dari NPL lebih kecil dari 12%. Kurang sehat 8%, lebih kecil dari NPL lebih kecil 12%, sama kayak cukup sehat. Tidak sehat NPL lebih besar dari 12%. Dari contoh tersebut, jika merujuk pada peraturan Bank Indonesia, maka kondisi bank tersebut tidaklah sehat. Begitu juga dalam perhitungan rasio penetapan profil, maka statusnya juga kurang sehat. Yang terakhir adalah penutup. Dalam dunia perbankan, pemahaman yang mendalam tentang non-performing loan atau NPL adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan kinerja keuangan yang sehat. NPL bukan hanya sekedar istilah, melainkan sebuah indikator kritis yang mencerminkan kualitas kinerja bank. Dalam artikel ini kita telah membahas secara menyeluruh mengenai pengertian, kategori, rumus perhitungan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi NPL. Pentingnya pemahaman tentang NPL terletak pada kemampuan perbankan untuk mengukur risiko kredit, memitigasi kerugian, dan menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran. Dengan pemahaman yang tepat tentang NPL, perbankan dapat mengidentifikasi masalah kredit dengan cepat, merancang strategi restrukturisasi yang efektif, dan menjaga kinerja bank yang sehat. Oleh karena itu, dalam mengelola aset dan risiko kredit serta dalam pengambilan keputusan bisnis yang bijaksana, pemahaman yang mendalam tentang NPL adalah suatu keharusan. Setiap pemangku kepentingan dalam dunia perbankan harus selalu berusaha untuk memahami konsep ini dengan baik agar dapat menghadapi tantangan dan peluang yang ada di masa depan. Sekian penjelasan saya tentang NPL, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.